Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya bukanlah kebetulan kita berjumpa lagi dalam renungan harian ini, tapi saya percaya ini semua karena berkat dan pertolongan Tuhan saja. Mendengar firman itu satu yang sangat penting, karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-3 dan ayatnya yang ke-4. Firman-Nya berkata demikian. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita berpedoman pada hikmat Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini sesuatu yang sangat penting kalau kita berpedoman pada hikmat Tuhan. Apa pedoman hikmat Tuhan yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita tanamkan dalam batin kita, dalam hati kita, yang terus mendobani dalam menjalani hidup ini, yang terus menjadi kompas atau penuntun dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Setidaknya ada 3 pedoman hikmat Tuhan yang perlu kita perhatikan dalam menjalani hidup ini. Yang pertama adalah dalam ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam menjalani hidup yang pertama adalah hukum tabur tuai. Itu hikmat Tuhan. Jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Bahkan dalam kitab Galatia pasal 6 di sana dikatakan bahwa jangan sesat sebab Allah tidak ingin dipermainkan, karena apa yang kamu tabur itu yang akan kamu tuai. Nah, ini harus kita pedomani dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Karena kemanapun kita, ke dunia manapun kita akan selalu terikat dengan hukum alam tabur tuai. Apa yang kamu tabur, itu ya akan kamu tuai. Jadi itu berarti bahwa kalau kita ingin menuai hal-hal yang baik di masa yang akan datang, ya kita harus menanam yang baik. Tidak mungkin kita ingin menuai yang baik sementara kita menanam yang jahat. Hukum tabur tuai mengingatkan kita bahwa kehidupan kita di masa yang akan datang sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang kita tanam. Kalau kita tanam jagung, pasti kita tuai jagung. Kalau kita tanam padi, pasti kita tuai padi. Kalau kita tanam kebaikan, pasti kita tuai kebaikan. Tanam kejahatan, pasti kita tuai kejahatan. Nah, ini yang harus kita pedomani dalam kita menjalani hidup sebagai umat. Karena itu sebagai orang percaya, mari kita bertindak hati-hati dalam memperlakukan orang, dalam bertindak apapun juga. Karena apa? Apa yang kita buat terhadap sesama, sesungguhnya kita sedang menanam. Tinggal apa yang kita tanam itu baikkah atau jahat. Kalau kita menanam yang baik, pastilah akan menuai yang baik. Kalau kita menanam yang jahat, pastilah kita akan menuai yang jahat. Kita tidak akan pernah lari dari hukum ini. Sebagai orang tua kita perlu mengindoktrinasi anak-anak kita, mengajar anak-anak kita supaya hidup ini tanam yang baik. Supaya hidup ini kita harus tanam sesuatu yang berguna, karena itu yang akan menjadi tuaian kita di masa-masa yang akan datang. Ini pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam hidup ini. Yang kedua, berpedoman pada hikmat Tuhan yang kedua adalah dalam ayat 6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik.
Taburkan benihmu pagi-pagi hari, jangan siang hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Ayat ini mengajarkan pedoman hikmat penting yang perlu kita pedomani dalam kita menjalani hidup ini adalah yang kedua adalah perlunya menjalani hidup dengan bekerja keras. Perlu menjalani hidup ini dengan rajin. Taburkan benihmu pagi-pagi hari. Jangan siang, karena kalau siang itu tandanya kita malas. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Seringkali kehidupan kita ini orang bilang bahwa kalau malas itu pangkal miskin. Rajin itu pangkal kaya. Kenapa ada petani sukses, ada petani gagal? Karena ada petani yang mau bekerja keras, ada petani yang tidak mau bekerja keras. Ada petani yang rajin, ada yang tidak mau rajin. Kenapa ada orang sukses, ada orang gagal? Seringkali, acap kali ditentukan oleh ada yang rajin dan ada yang malas. Nah, karena itu pedoman hikmat yang kedua ini menjadi orang yang bekerja keras, yang rajin, itu perlu kita terus tumbuh kembangkan dalam hidup kita dan kita perlu wariskan itu kepada anak-anak kita. Bahwa hidup ini jangan malas. Hidup ini harus rajin. Karena kerajinan kita, usaha keras kita, itu menentukan masa depan kita nanti. Ini pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam kita menjalani kehidupan ini. Yang ketiga, pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam menjalani hidup. Ayat 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Perhatikan ayat 8. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Biarlah ia bersukacita. Pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam menjalani hidup ini yang ketiga adalah pentingnya bersukacita dalam menjalani hidup. Pentingnya sukacita dalam kita menapaki kehidupan ini. Kenapa penting bersukacita? Karena sukacita itu mempengaruhi dan menentukan panjang umur kita. Makanya dalam ayat 8, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Jadi hidup dengan sukacita, selalu belajar berusaha untuk bersukacita, itu pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam hidup ini. Kan kita tahu Raja Salomo pernah berkata bahwa hati yang gembira itu obat yang manjur, tapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Itu berarti bahwa betapa pentingnya kita terus menjalani hidup ini dengan sukacita. Apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, apapun kesulitan hidup kita, kita tidak boleh kehilangan sukacita dalam menjalani hidup. Karena apa? Sukacita dalam menjalani hidup itu sangat mempengaruhi panjang umur kita. Kembali lagi kita diingatkan oleh firman Allah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Seringkali tidak bisa dipungkiri oleh karena situasi dan kondisi membuat kita susah. Mau hati gembira, membuat kita bersukacita itu sangat susah. Tapi kita harus sadari bahwa kita dalam menjalani hidup ini perlu pedoman pada hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan mengingatkan kita bahwa bersukacita dalam menjalani hidup ini penting. Karena itu sangat menentukan umur panjang kita, menentukan kesehatan kita, menentukan banyak hal dalam hidup kita. Dan saya percaya salah satu ciri orang beriman, dia hidup selalu dengan sukacita. Ini pedoman hikmat yang perlu kita pedomani dalam kita menjalani hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami berpedoman pada hikmat Tuhan. Tolong kami untuk terus menjalani hidup
dengan berpedoman pada hikmat Tuhan. Secara khusus 3 hal, hukum tabur tuai, perlunya menjadi orang yang terus bekerja keras atau rajin, tapi juga pentingnya bersukacita dalam menjalani hidup ini. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan memeteraikan firman dalam hati dan pikiran kami dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.